sama ini timer. Entar. Aku timer deh. Boleh. Jessica bisa on cam dulu nggak? Kedengeran nggak suara aku? Oh, Ini kita mulai dulu aja Halo, nggak? Ntar bergilir aja. boleh, boleh. gak apa nih? Oke deh. Tadi siapa? Dari Sydney aja deh. Ya udah. Halo semua, kenalin nama aku Zidni. Muhammad Zidni Alkendi, biasa dipanggil Zidni. Saya dari TC 103, Palu Kediri namanya. TC 103, asal fakultas dari STIK, asal daerah dari Depok, Jawa Barat. Terus, apa, wait. Terus username Instagram aku mzidnia. Tiga fakta unik tentang aku, Stelor, mental molor. Jadi nggak bisa kalau belajar di kasur, pasti langsung tidur. Terus orangnya ekstrovert, jadi sehari tuh nggak bisa kalau nggak keluar rumah atau nggak ketemu sama orang lain, pasti ngerasa kesepian gitu. Terus sama satu lagi, over prepare sih terhadap suatu hal gitu. Kalau banyak perencanaan sampai mendetail segala macam. Tapi kadang actionnya nggak sebesar itu. Gitu sih. Terus buat pertanyaan pilihannya, jawaban gua, jawaban aku, eh, kalau kesempatan ada, setiap orang berkesempatan untuk jadi seorang pembisnis, entrepreneur, tapi semua orang nggak bisa. Dalam artian nggak bisa berhasil gitu semuanya. Gitu. Karena sebagaimana profesi pada umumnya gitu kan, pasti ada minat dan bakat juga. Jadi semua orang nggak bisa dipaksa buat bisa dan mau jadi seorang entrepreneur gitu. Apalagi kan uh, resikonya besar gitu kan kalau jadi pembisnis itu, dan nggak semua orang mau dengan uh, pertaruhan yang besar itu. Jadi gitu sih. Terus buat pertanyaan kedua, mau ke Turki kan? Kemana? Ke Turki. Oh, oke. Kenapa tuh? Karena biar masuk, biar di, di Eropa, cuman masih ada nilai-nilai keislaman, dan keren aja. Lapus sama Kapadokia. Mungkin selanjutnya aku ya guys. Kenalin, nama aku Najwa Fani Fatima. Kalian bisa panggil aku Newa. Nomor TC141 dari Ini yang tentang diri aku yang pertama. em sebagian suara aku nggak? tadi keputus Pas di mana? pas di nomor TC. Oke. Nomor TC aku 141 dari Fakultas TK. Asal daerah dari Kediri, Jawa Timur. Username Instagram @najwanewa. Tiga fakta unik. Yang pertama, aku sering masak waktu di Nangor. Jadi kalau semuanya teman-teman aku nanya,
rekomendasi tempat makan tuh aku sama sekali nggak tahu rekomendasi makan yang enak. Wah, MBTI ku INTJ. Kebanyakan teman-teman aku bisa nebak sih kalau kalau MBTI ku INTJ. eh nggak tahu sih. Kayak kebanyakan tuh bisa nebak gitu. Terus yang ketiga, Itu pertama A kalinya aku makan. depannya. Hah? Tetap. Itu depannya A. Apa? MBTI-nya. J. Apa? INTJ. Oh, iya. Ah, oke, oke. Bisa Iya nebak gak sih. sih? Iya sih. Iya nggak? Hmm. Oke. Terus apa tadi? Oh ya, fun fact ketiga, pertama kalinya aku makan pedes itu makan cabai hijau. Kan tau gak sih yang biasanya dipakai di gorengan gitu. Nah itu aku pertama kali waktu kecil tuh, pertama kali makan pedes tuh makan cabai gitu. Aku nggak makan sambal dulu, tapi aku makan cabai. Dan kayaknya dari situ aku akhirnya bisa makan pedes sampai sekarang. Terus habis itu, apakah semua orang bisa jadi businessman atau entrepreneur? Semua orang bisa. Semua orang punya kesempatan yang sama, tapi nggak tentu semua orang tuh bisa. Karena kalau misalnya kita lihat di real life sekarang, banyak pengusaha-pengusaha sukses yang mereka tuh dari berbagai latar belakang. Banyak yang privileged, banyak juga yang underprivileged. Banyak juga yang nggak punya privilege. Nah, itu tuh menunjukkan pada kita bahwa sebenarnya setiap orang tuh punya kesempatan yang sama loh dari berbagai background. Yang menentukan tuh cuma niatnya aja. Apakah dia mau belajar, apakah dia mau berinovasi, apakah dia mau mengambil resiko, apakah dia mau mengadopsi dan juga mengambil mentality yang dimiliki oleh seorang entrepreneur yang baik. Satu pertanyaan random, kalau semuanya harus keluar dari Indo, mau ke negara mana? Deket-deket aja, paling ke Singapura. Gitu. Thank you guys, salam kenal. Salam kenal. Oke, ini aku duluan ya. Nah, halo semuanya, Boleh. perkenalkan nama aku Michael Serafim, biasa dipanggil Serafim, nomor TC-nya 338, fakultasnya FSRD, asal daerahnya dari Medan, terus username Instagramnya Michael Seraf M. Terus 3 fakta unik tentang diriku. Pertama, pas kecil aku pernah bercita-cita mau jadi polisi tidur karena aku pikir polisi tidur tuh polisi yang tidur-tidur aja dapat gaji gitu. Ya, tapi setelah aku tahu polisi Boleh, tidur boleh. tuh kerjanya kayak begitu, aku menyesal sih gitu. Terus yang kedua, walaupun aku anak FSRD tapi outfitku ke kampus sangatlah basic gitu ya. Terus aku masuk TC karena diajak temen, cuman temennya malah ninggalin gitu, jadi dia nggak pernah datang, kayak daftar upload ibon udah selesai gitu. Oke, terus tuh pertanyaan wajibnya, ya menurutku semua orang bisa menjadi businessman gitu, karena ya mirip kayak jadi seniman atau jadi atlet gitu ya. Banyak orang bilang kan, oh jadi seniman atau jadi atlet itu harus harus punya talent gitu, tapi sebenarnya enggak gitu. Kita yang berproses juga, cuman yang memang cara belajarnya yang berbeda gitu dengan ilmu pasti gitu. Nah, banyak orang yang tidak bisa membedakan cara itu gitu ya. Dan kayak misalnya di atlet kan ya ada istilahnya namanya muscle memory gitu. Muscle memory itu ya intinya banyak latihan gitu. Memang nggak ada apa ya, aturan pastinya nggak ada, cuman ya ada basicnya ya. Dan kayak gitu juga di bisnis kita ya, ada fundamentalnya, ada aturan dasarnya, cuman ya tetap kita harus eksplorasi gitu. Terus tadi kalau misalnya mau ke negara lain paling Jepang sih, soalnya menurutku Jepang tuh apa ya, kayak mereka gabungan antara tradisional dengan modernnya tuh masih matching. Kamu kenal semuanya? Salam kenal. Berarti ini sekarang giliran gue ya. Oke. Salam semuanya, nama aku Jessica Bri Nasia. Kalian bisa panggil aku Jessem. Nomor TC aku 299, aku dari Fakultas Teknologi Industri Ganesha. Aku asal daerahnya dari Kota Tangerang.
username IG aku @jasmine, nanti aku tulis di kolom chat aja. Untuk 3 fakta unik, aku yang pertama, aku sejak SMP udah gak makan nasi. Terus yang kedua, aku prefer bubur kacang hijau daripada bubur ayam. Terus aku gak bisa tidur di bawah jam 12. Jadi at least banget jam 1 atau jam 2 gitu. Sejak SMA. Terus untuk pertanyaannya, apakah semua orang bisa jadi businessman atau entrepreneur? Kalau menurut aku, untuk kesempatan semua orang pasti punya. Dan kalau emang ada niat, eh, bisa. Cuma apakah bakal bisa menjadi entrepreneur yang layak atau berhasil itu menurut aku nggak semua orang bisa. Karena kalau menurut aku ya, setelah berinteraksi dengan orang, nggak semua orang itu punya mindset visioner dan mindset yang kayak berkelanjutan gitu loh. Dan no matter how much mungkin mereka dapat pengajaran seperti apapun, tapi kalau misalkan mereka sendiri emang mindsetnya atau mereka nggak terlatih untuk menjalankan satu bisnis, kataku itu susah sih. Dan ini juga berhubungan sama tekad ya untuk membangun suatu bisnis. Jadi kalau menurut aku, apakah semua orang bisa jadi entrepreneur? Menurut aku enggak. Bukan karena enggak punya kesempatan atau bukan karena emang harus punya privilege atau latar belakang, cuma masalah mindset aja sih kalau menurut aku. Terus untuk pertanyaan randomnya, kalau bisa keluar dari Indo mau ke negara mana? Aku pengen banget ke Switzerland atau Swiss karena kayaknya itu negara yang damai banget sih dan a beautiful country lah. Jadi aku suka Switzerland. Welcome semua. Karena Salam kenal. Lanjut, kita mau main game apa nih guys? bisnis. Kalian udah pernah mencoba puzzle tuh? Atau mau main Scribble? Ayo. Puzzle dari Puzzle kemarin aja nggak sih? puzzle boleh. Puzzle boleh. Puzzle. Gue takut nolak kalau main Scribble. Aku coba buat roomnya ya. Room puzzle. Bentar. Mau gambar yang mana nih guys? Eh, Coba next lagi deh. Next lagi. Yang kemarin nyoba ini susah banget sih. Kalau kayak lama gitu ngerjainnya. mirip-mirip sebenarnya. Yang gampang burung tuh. Mana? Ini. Iya, gampang ini burung. Boleh, boleh. Mau berapa nih? 50 kah? Boleh. Ya 50 aja. Ini kenapa ini? Bentar, oke. Sorry. Udah gue kirim di chat Zoom ya.
Pada bisa join nggak? Mana? Betul kan semua udah pada pulang. Gue udah Belum, dijelasin aku dulu masih lalu. Jatinangor, jadi kayak sekarang tuh kayak jalan-jalan ke ITB Gane doang. Oh, ngapain ada cuma jalan-jalan aja nggak ada ini perlu. Iya, kalau aku sih gabut nemenin temen. Kalau temen dia ada mampir pameran gitu di ITB Ganesa. Oh, oke. Pameran apa? Pameran seni, pameran ini karya ilmiah. LPPM, Lembaga Penelitian di ITB gitu. Oh, Oh, ini cuma 2 orang ya. Ini gue sama Nengok doang. Gue masih oh ya, connect ya guys. oke. Kalian liburan ini rencananya mau ngapain, guys? Nggak ada apa, nggak tahu. Mau ngapain sih? Tidak ada tujuan bro. Lo ngapain? Nggak Lo tahu. pasti produktif ya, Neo. Main jigsaw. Ini dong. Iya makanya. Mau namatin. Hackathon lo gimana? Apa? Hackfest. Gue belum ada omongan lagi sih. Udah. Eh, belum. Emang belum ada apa nggak sih? Eh, itu kan Belum. katanya bakal di-infoin lewat Gmail ya, tapi belum ada apa-apa Iya. nggak sih? Udah dapat email belum sih? Belum, belum. Belum kan? Kayak nggak ada guidebooknya juga sih, jadi kayak nggak tahu. Ngapain? Hmm. Yang satu, mana satunya? Oh ini nih. Cie. Yeay. Iya, ya, lumayan gampang. Ya, ini Ini gampang. kita berapa lagi nih? 1 menit lagi ya? 1 menit lagi. Ya, soalnya. Ngobrol aja kah? Gimana dong? Boleh, nggak Nilainya udah apa-apa. keluar. Nilai. Oh, sorry, sorry. Ini gue Barusan udah ada udah pengumuman udah nilai mulai keluar. zoom yang lain soalnya. Oh iya udah. Oh iya, sok-sok. Gak apa-apa sih. Boleh, boleh. Gimana dong? Udah aman ya? Iya, iya, iya. Boleh, aman, aman, Aku, aman. ya ini kita tunggu sampai 20. Kamu boleh Oke, leave aja sih, nggak Nilai, apa-apa. Oke, nilai thank you apa? guys. Iya, thank you. Nilai UAS. Udah keluar nih nilai KBF juga. Oh iya? Gitu. Teams. Tapi KBF doang. UAS kan kemarin. Barusan. UAS kemarin. UAS kemarin. Mm-mm.
Lagi, Pak. Lagi. Ini mau bilang mana berhenti. Udah 20 menit, guys. Kalau gitu, Ya, ini Dian aja. ya, thank you ya. Laptop ya. Yoi.